بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga hari ini kita bersalawat, kelak di hari kiamat kita diberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa lagi kita pada malam hari ini dalam kajian rutin kita, yaitu mengkaji kitab Syarah Arba'in An-Nawawi, di mana malam hari ini kita masuk ke dalam hadis yang ke-35. Masuk ke dalam hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang sudah tidak asing lagi. Bahkan kita jelaskan beberapa kali dalam hadis-hadis sebelumnya. Kalau disebut nama, insya Allah kita belum mengenal. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Tapi begitu disebut nama julukannya, insya Allah tidak asing. Namanya Abu Hurairah. Sering kita jumpa hadis diriwayatkan Abu Hurairah. Memang tidak diherankan sebab Abu Hurairah ini menjadi sahabat Nabi dengan urutan pertama. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5.000 lebih hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Termasuk hadis yang akan kita kaji pada malam hari ini. Karena sudah dibahas berkali-kali, tak perlu kita ulangi siapa Abu Hurairah, di mana beliau lahir, bagaimana kisah sehingga dipanggil Abu Hurairah. Sudah kita kaji. Langsung masuk kita ke dalam isi hadisnya. Apa isi hadisnya? Cukup panjang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Yang pertama, la tahasadu.
Tahasadu itu berasal dari kata hasada. Hasad. Apa mana hasad? Dengki. La tahasadu, jangan kalian saling mendengki, kata Nabi. Kalau disebut jangan kalian saling mendengki satu orang atau lebih? Saling mendengki. Kalau disebut jangan mendengki satu orang. Tapi jangan saling mendengki berapa orang? Satu orang lebih. Setidaknya 2 orang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini bahwa kepada orang yang sudah dengki kepada kita saja, kita tidak boleh membalasnya dengan kedengkian yang sama. Apalagi kita hendak memulai kedengkian itu sendiri. Kepada orang yang dengki saja kita tidak boleh dengki, apalagi kepada orang yang baik. Kalau disebut dengki, apa makna dengki, jemaah? Dengki. Dengki itu kesedihan di hati atau kesusahan dalam hati melihat orang lain mendapatkan nikmat. Itu dengki. Misal, ada tetangga diberi rezeki oleh Allah punya motor baru, kita tak senang, kita sedih. Itu dengki. Tetangga punya pekerjaan yang bagus, kita sedih. Itu dengki. Kemudian tetangga renovasi rumah, kita pening. Itu dengki. Orang lain yang dapat nikmat, kita yang bersedih hati. Mestinya kita berbahagia juga sebagaimana bahagianya orang lain. Tapi kalau dengki tidak. Sedihnya hati akibat nikmat yang didapat oleh orang lain. Dan tingkatan dengki itu ada beberapa, kata para ulama. Ada 3 tingkatan dengki setidaknya. Mulai dari yang paling dasar sampai ke yang paling parah. Yang pertama, kata para ulama, tingkatan dengki yang paling bawah adalah ketika timbul ketidaksukaan terhadap nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Itu dengki hanya sebatas perasaan. Tak senang orang lain senang. Tak suka orang lain dapat nikmat. Sedih hatinya orang lain mendapat kebahagiaan. Sedih hatinya orang lain mendapat rezeki. Misalnya ada tetangga kita bercerita kepada kita, Pak, alhamdulillah saya sudah diterima dari perusahaan saya yang baru nih, gajinya besar. Kalau kita mendengar cerita itu dan hati kita sedih, alamak, berarti kita hasad, kita dengki. Tapi ini baru dengki yang paling dasar. Kata para ulama, kalau dengki yang paling bawah ini tidak bisa kita obati, tidak kita tanggulangi, maka kita akan masuk ke dalam sifat dengki yang kedua. Yaitu apa? Mengambil nikmat yang ada pada orang lain agar menjadi milik kita. Sudah mulai ada tindakan ini. Contoh paling gampang. Kalau yang dengki yang pertama kan hanya sebatas di hati, tak suka, tapi tak diungkapkan dengan perbuatan. Tapi kalau sudah semakin parah, dengki itu menjadi perbuatan. Perbuatan apa? Menginginkan apa yang orang lain miliki agar supaya bagaimana caranya menjadi milik kita. Datang ke Masjid Baitus Salam. Begitu masuk ke masjid, nampak sendal. Wah, ini sendal yang saya inginkan sejak dulu nih. Saya mau beli mahal, ini ada pula di Masjid Baitus Salam. Maka ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang duluan bawa sendal yang tadi diinginkan. Dengki. Bukan hanya tak suka orang lain dapat nikmat, tapi kita berupaya agar nikmat itu menjadi milik kita dengan cara yang tidak halal. Kita nanam pohon mangga di rumah kita. Tetangga kita nanam pohon mangga yang sama. Qadarullah punya tetangga banyak buah, di rumah kita tak berbuah-buah.
Kalau hanya dengki yang paling bawah, alamak, kenapa lah mangga di rumah saya ini tak kunjung berbuah. Padahal dulu kita beli bibit sama bibitnya Ustaz. Ditanam di tempat yang sama, pupuk dan perawatannya sama, disiramnya sama. Kenapa punya tetangga pula? Tapi kalau kedengkian yang kedua, kita tengok rumah tetangga. Tak ada orang. Kita ambil lah mangga di rumahnya. Ketika ditanya, Pak, tadi Bapak yang ambil mangga di rumah saya. Oh tidak, itu jatuh. Daripada nanti kebijak motor, kebijak mobil, saya ambil. Padahal kita ambil dari pohonnya. Bahkan kalau perlu kita lempar. Dengki. Kalau ini tak kunjung diobati, kata para ulama, kita akan naik level ke dalam tingkat dengki yang paling berbahaya. Yaitu berusaha mencelakakan nikmat yang didapat oleh orang lain meskipun kita tak berhasil memilikinya. Contoh, kalau sendal kan masih bisa kita curi, buah-buahan masih bisa kita ambil tanpa izin. Tapi kalau kita punya tetangga, dia punya mobil baru, tak mungkin kita ambil. Gimana? Kalaupun berhasil diambil, mau diletak di mana? Kira kita bertetangga. Maka apa yang terjadi? Usaha mencelakakan nikmat yang ada pada orang meskipun kita tak berhasil memiliki. Tengah malam kita lewat di depan rumahnya bawa koin, baret mobil tetangga. Dengki. Misalnya ada tetangga rumahnya baru saja direnovasi, tiba-tiba malam hari pecah kaca. Dengki. Meskipun tak berhasil memiliki, setidaknya bisa mencelakakan. Itu dengki yang paling dahsyat. Segala jenis dengki, mulai dari yang paling ringan sampai ke yang paling berat, dosa besar, dan itu betul-betul merusak hati kita. Tapi kata Nabi, ada dengki yang tidak dosa. La hasada fitnaini. Tidak dihukumi dengki terhadap dua persoalan, terhadap dua kecemburuan. Apa yang pertama kata Nabi? Kita dengki atau iri, kita hasud kepada orang yang kaya karena amal solehnya. Misal, orang kaya itu kan paling gampang melakukan amal soleh. Bahkan ada amal soleh yang tak bisa dilakukan oleh orang yang tidak kaya. Amal jariah misalnya. Masjid Waitussalam butuh karpet, sumbang. Masjid Waitussalam butuh kipas, sumbang. Sebentar lagi mau ngecor, sumbang. Bentar lagi mau buat atap di atas, sumbang. Sebentar lagi di bawah mau dibikin TPQ, ruang sholatnya di atas, sumbang. Maka kita boleh iri dengan orang kaya karena amal solehnya. Ya Allah, dia kaya, bisa banyak amal solehnya, banyak amal jariah, bisa membantu orang, bisa bayar zakat, bisa menyentuni anak yatim, menolong yang kesusahan. Saya kapan lah ya Allah boleh hukumnya. Yang kedua, boleh iri terhadap orang yang berilmu karena amal solehnya. Tetangga saya ini berilmu, banyak pula amal solehnya. Padahal kita sama-sama. Kenapa dia bisa sholat jamaah, saya tak bisa? Iri rasanya. Padahal kalau dipikir-pikir Pak Ustadz, gaji dan penghasilan itu lebih besar saya. Kenapa yang setiap tahun berkurban dia? Kenapa saya belum juga berkurban? Ada rasa iri terhadap amal soleh. Boleh. Padahal dulu Pak Ustadz yang lebih banyak mengenyam pendidikan pesantren itu saya. Tapi kenapa dia yang lebih fasih mengaji Al-Qurannya dibandingkan saya? Iri. Karena amal soleh. Boleh. Tetapi di luar dua itu haram hukumnya iri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pesan Nabi, jangan saling hasad, jangan saling mendengki. Yang kedua, wala tanajashu, jangan berlaku najas, bukan najas ya. Kalau najas itu najis pakai sin. Kalau pakai sin najas,
atau tanajus. Tanajus itu tipu. Tanajus itu artinya tipu dalam bermuamalah. Contoh yang paling gampang tuh begini. Dalam transaksi misalnya. Jamaah ada yang pernah ikut lelang. Pernah ada tak? Mungkin lelang motor atau lelang mobil. Nah, biasanya ini kalau agen lelangnya tidak amanah, kan misal handphone ini dilelang. Open bid, buka harganya 1 juta misalnya. Buka harga 1 juta. Tuh antri itu orang-orang. 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000, seterusnya sampai nanti harga tertinggi baru di close, ditutup, terjual. Nah, kadang-kadang ada orang yang ditugaskan memang untuk menawar dengan harga tinggi, sebenarnya dia bukan pembeli yang sesungguhnya, hanya untuk memanipulasi agar harga ini terkesan semakin tinggi. Misal, dari 10 orang yang niat membeli sebenarnya cuma 5. 5 itu pembeli fiktif. Yang ketiga ditawar 1.200.000, dia nyaut lagi 1.400.000. Sehingga kita yang betul-betul ada niat beli, mau tidak mau, apa harga? Menaikkan harga. Itu namanya tanajus. Apa namanya? Tipu dalam bertransaksi. Kata Nabi tak boleh, itu haram. Rezeki yang didapat nanti haram hukumnya, bukan halal. Meskipun dari jual beli, karena ada bohong di dalam. Yang paling gampang misalnya, orang yang menawar tidak ada, tapi kita katakan seakan-akan ada. Ini paling sering, yang paling sering. Misal ya, kita jual tisu. 7.000. Kemudian ada orang datang ke tempat kita. Pak, berapa tisunya satu kotak? 7.000. 6.000 macam mana? Atau 5.000 boleh tak? Penjual yang tidak amanah akan membuat cerita-cerita seakan-akan bagaimana caranya ini tak laku di bawah 7.000. Tak bisa Pak, sebelumnya saja sudah nawar 6.900, tak saya kasih, mesti 7.000. Padahal yang nawar nggak ada. Banyak yang seperti itu. Ini handphonenya berapa? 1 juta. Boleh nggak 800.000? Sebelumnya 900.000 saja tak saya kasih. Bahkan ada yang nawar 950.000. Tak saya kasih. Saya mesti lepas ini dengan harga setidaknya 1 juta. Padahal sebelumnya nggak ada yang nawar. Itu namanya tanajus, haram. Kata Nabi, pintu rezeki yang paling berkah, yang paling besar adalah dengan cara jual beli. Tetapi banyak jual beli yang tidak dihalalkan oleh Allah karena kurang amanahnya penjual. Maka berhati-hati. Berikutnya, wala tabaghadu, jangan kamu saling membenci, kata Nabi. Ghadab itu artinya sebenarnya bukan benci, tapi marah. Tapi ulama menterjemah hadis ini bukan jangan kamu saling marah, tapi larangannya jangan kamu saling benci. Kenapa demikian? Karena tidak setiap kemarahan itu adalah bentuk dari kebencian. Tapi setiap yang benci seringkali diungkapkan dengan kemarahan. Contoh, setiap marah bukan berarti tanda benci. Misal, marahnya orang tua kepada anak karena benci atau karena sayang? Pasti karena sayang. Anak bandel kita marah, susah disuruh sholat kita marah, susah disuruh mengaji kita marah, kurang patuh kita marah. Marahnya kita bukan karena benci, tapi karena sayang. Marahnya istri kepada suami karena yang dicukupi hanya nafkah secara ekonomi. Sementara jadi imam keluarga tak bisa. Istri sholat, suami kadang-kadang tak sholat. Istri rajin puasa, suami kadang-kadang tak puasa. Istri rajin ke masjid, kadang-kadang suami tak nampak juga batang hidung di masjid.
Maka istri marah kepada suami bukan benci, tapi karena sayang. Tapi larangan dalam hadis ini bukan jangan kamu saling marah, bukan. Tapi jangan kamu saling benci. Sebab kalau sudah benci, kerap kali kebencian itu diungkapkan dengan perbuatan yang kurang elok, dengan perbuatan yang kurang baik. Dan ingat, kata Imam Syafi'i, kenapa kita tidak boleh benci kepada seseorang, siapapun, bahkan ketika dia pelaku maksiat, bahkan ketika dia orang yang gemar melakukan dosa, jangan membenci. Kata Imam Syafi'i, kalau kita sudah membenci seseorang, maka apapun yang dia lakukan, benar sekalipun tetap salah menurut kita. Kenapa? Benci. Makanya kalau hati ini sudah benci kepada seseorang, jangan berharap hatinya akan bijaksana dalam menilai orang lain. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Ada rasa benci. Apapun yang dilakukan oleh orang yang kita benci, bawaannya menurut kita salah aja. Begitu juga sebaliknya. Jangan terlalu berlebih dalam mencintai seseorang. Sebab kalau terlampau cinta kita kepada seseorang, jangankan kebenaran, kesalahan yang dia lakukan tetap kita anggap, wah, saya sepakat dengan bapak ini, meskipun kebijakannya tak betul. Kenapa? Akrab, udah suka, udah saling cinta. Maka kata Nabi, jangan saling membenci. Karena benci membuat kita tidak adil dalam menilai orang lain. Pesan berikutnya, wala yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan menjual atas jualan orang. Nah, ini maksudnya apa nih? Jangan menjual atas jualan orang. Kalau dipahami secara terjemahan, berarti kalau orang jualan lontong sayur, kita jangan jualan lontong sayur juga. Begitu. Kalau orang jual sudah nasi lemak, maka kita jangan jualan nasi lemak. Mesti yang lain lah. Bukan. Dalam hadis ini pengertiannya adalah, jangan menjual atas apa yang dijual oleh orang lain adalah, saya kasih contoh. Ada jamaah mau beli handphone saya. Harganya 1 juta, Pak Imam misalnya. Mau beli handphone saya 1 juta. Kita sudah komunikasi sedari pagi. Pak Imam, berniat gak beli handphone saya? Kata Pak Imam, siap. Berapa harga? 1 juta. Siap, saya rela. Oke, mantap. Tapi saya baru bisa bayar nanti sore. Nanti kita ketemu nanti sore, kasih handphonenya, saya bayar. Udah deal dari pagi, tapi transaksi baru sore. Sebelum transaksi dengan Pak Imam, ternyata saya ngopi di Roti Men. Ada jamaah tengok, oh bagus nih handphone Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Saya belilah. Jangan. Udah dibeli sama Pak Imam. Berapa? 1 juta. Saya bayar aja lah 1.200.000. Ya udah. Itu tak boleh. Nggak boleh. Atau dalam kasus yang lain begini. Ada 2 penjual toko buah. Ini jual buah, sebelahnya jual buah juga. Kemudian ada orang yang menawar di toko A, di warung A. Berapa durian? 100.000 3. Karena itu ramai itu dibuatannya. 100.000 3. Penjual yang sebelah dengar, 100.000 3. Karena belum transaksi ini, baru nego, masih milih-milih, belum tahu jadi beli atau tidak. Ternyata si penjual B ini nyalip. Kenapa Pak? Tadi dapat berapa di situ? 100.000 3. Di tempat saya saja 100.000 4. Misalnya. Tak boleh. Haram. Nggak boleh. Tunggu transaksinya selesai. Entah itu berakhir dengan deal dan sepakat, atau berakhir tidak sepakat karena tidak cocok harga, baru ke tempat kita dan kita tawarkan. Itu boleh. Tetapi selagi masih transaksi belum diputus jadi atau tidak jadi, kita tidak boleh. Haram hukumnya. Ini sering terjadi kita yang berbisnis. Orang lain masih bimbang, kita nyalip. Karena sudah tahu harga yang diberikan, kita kasih harga yang lebih murah. Dengan tujuan dia lari ke tempat kita. Haram.
Itu yang kata Nabi, wala yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'din. Larangan berikutnya kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwanan al-muslim akhul muslim. Dan jadilah hamba Allah yang bersaudara, kata Nabi. Sebab muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Kalau disebut kata saudara, apa yang terlintas di benak kita? Untuk memberikan gambaran begini. Kata Nabi, muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara sebagaimana kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Kalau kakinya dipijak, mulut ikut teriak. Kenapa? Merasakan sakit. Kalau giginya sakit, kepala ikut nyut-nyutan. Kenapa? Merasakan sakit. Apalagi kalau hati yang sakit. Wah, makan pun tak enak, segala macam lah. Maka kata Nabi, kita dengan sesama muslim ini hendaknya sebagaimana jasad yang satu. Bersaudara itu seperti fisik satu. Kalau orang muslim disakiti, kita merasa tersakiti. Kalau orang muslim dizalimi, kita juga kecewa. Kalau orang muslim ditindas, kita juga marah. Kalau tetangga kita muslim disakiti, kita juga merasa tersakiti. Itu maksudnya. Jangan sebaliknya. Kalau dengki kan tadi sebaliknya. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Mestinya kata Nabi, senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Itu artinya bersaudara. Jadi saudara yang dimaksud ini bukan hanya karena hubungan darah. Saudara kandung, sepupu, ponakan, abang ipar, adik ipar, dan seterusnya, menantu, besan. Bukan hanya itu saja, tetapi bahkan yang tidak ada hubungan kekeluargaan sama sekali, itu saudara. Tapi masalahnya begini jemaah. Semestinya kata Nabi, yang ada hubungan darah dengan kita itu yang harus lebih dulu kita jaga silaturahimnya, jangan sampai rusak, baru orang lain. Tapi banyak di antara kita yang justru sebaliknya, dengan yang tidak ada hubungan darah begitu baik, tetapi dengan yang ada hubungan darah berkonflik. Nah, ini banyak. Macam-macam lah sebab. Misalnya tak diperlakukan adil dengan oleh orang tua, dua bersaudara berkelahi. Yang paling banyak kasus adalah tentang harta warisan. Yang kadang-kadang sesama saudara, sesama ahli waris tidak akur lagi, tidak bersaudara lagi. Bahkan beberapa hari yang lalu kami dapat diminta untuk jadi penengah. Jadi ada jamaah yang kaya luar biasa, banyak kampusnya. Di Batam ada kampus beliau, di luar Batam ada kampus beliau juga, kaya luar biasa. Beliau dalam keadaan koma, sakit di rumah sakit sampai tak sadarkan diri berhari-hari. Kemudian anaknya ini bukan justru sibuk mendoakan orang tuanya, membacakan Al-Quran dan seterusnya, tapi malah bertikai di belakang. Ini aset ini punya saya ya, ini mobil ini punya saya, rumah yang di sini punya saya, apartemen yang di sini milik saya, harta bapak yang di sini milik saya. Berantem, padahal ayahnya masih koma, belum lagi meninggal, sudah diperebutkan lagi hartanya. Ujung-ujungnya kami juga yang diminta jadi penengah. Padahal kita nggak ikut-ikutan juga dapat hartanya ya tak? Begitu orang konflik tentang harta baru panggil kita. Begitu baik-baik lupa juga mau panggil. Ini kasus bahwa yang kadang-kadang mesti kita jaga persaudaraannya justru yang itu rentan berkonflik. Bahkan tak jauh dari perumahan kita ini, 1 tahun yang lalu itu sampai saling blok WA antara saudara dengan saudara kandung, memperebutkan harta warisan.
Padahal harta warisan itu tak perlu direbut, sudah diatur di dalam Al-Quran dengan rinci, angkanya jelas, persenannya, bagiannya berapa itu sudah baku, nggak bisa diganggu gugat. Untuk apa kita rebut? Sudah ada bagiannya masing-masing. Tapi kadang-kadang karena persoalan ini rusak persaudaraan. Bahkan ketika bertamu di hari raya, ditutup gerbang rumah, tidak dipersilahkan masuk. Padahal saudara kandung, lahir dari rahim yang sama. Lanjut. Terakhir sebelum kita tutup tanya jawab. Kata Nabi SAW, kullul muslim alal muslim haram. Setiap muslim atas muslim yang lainnya adalah haram. Apa yang diharamkan? Yang pertama kata Nabi, damuhu, darahnya. Gak boleh kita mudah menumpahkan darah. Makanya sampai sekarang saya masih belum bisa mencerna. Jangankan dengan hadis, jangankan dengan ayat, dengan akal saja tidak bisa dicerna orang yang melakukan bom bunuh diri dan mengatasnamakan itu jihad. Itu belum masuk di akal saya. Apalagi menurut hadis, apalagi menurut Al-Quran, jelas bertentangan. Bagaimana mungkin ada orang yang mengatasnamakan Allah tapi membunuh ciptaan Allah? Gimana? Ada orang yang bertakbir membesarkan Allah tetapi dengan membunuh ciptaan Allah. Gimana logikanya? Yang kedua yang diharamkan kata Nabi adalah maluhu, hartanya. Maka jangan sembarang. Harta orang lain jangan sembarang kita pakai, jangan sembarang kita ambil. Jangankan diambil, jangankan dicuri, dimanfaatkan saja tanpa izin haram. Contoh yang paling gampang saja. Contoh yang paling gampang. Misal kita mau ke toilet. Terus kita masuk dari masjid kan ke sini. Kalau mau ke toilet situ kan payah kita mau ambil sendal dari sini. Akhirnya apa yang terjadi? Pakai sendal yang ada di situ. Siapapun yang punya bodoh amat. Yang penting kita pakai dulu ke toilet. Haram tanpa redha yang memiliki. Dalam ilmu fikih itu namanya ghasab. Mengambil manfaat dari pemilik tanpa izin. Kalau pakai tak kembalikan itu namanya nyuri. Tetapi kalau pakai habis itu dikembalikan tanpa izin, tanpa redha. Kalau yang punya redha tak masalah ya. Kalau yang punya redha ikhlas nggak apa-apa. Karena beberapa orang sandalnya itu kadang-kadang saking mahalnya tak mau dia basah. Orang dia di rumah aja digantung sandalnya. Begitu di Masjid Baitus Salam keluar dari masjid, alamak basah pula sandal ini, siapa yang pakai? Baru keluar sumpah serapah segala macam. Haram. Yang terakhir kata Nabi yang diharamkan adalah irduhu, harga dirinya haram dijatuhkan. Maka hati-hati, jangan sembarang nuduh, jangan sembarang fitnah, jangan sembarang menjelek-jelekkan. Apalagi mengatakan si ini berzina, si itu berzina. Itu naudzubillah, kita terkena hukum qadzaf namanya. Karena menjatuhkan harga diri sesama muslim. Apa itu qadzaf? Menuduh orang lain berzina tanpa menghadirkan 4 orang saksi. Apa hukumnya? Fajliduhum thamanina jaldah, dicambuk 80 kali. Dengan mengatakan ini berzina, si B berzina, si C berzina. Naudzubillah. Demi menjaga kehormatan. Ini korupsi, ini ngambil uang masjid. Ini ngambil uang RT. Ini korupsi iuran warga misalnya. Jangan asal nuduh. Karena itu merusak kehormatan. Kalau tak ada bukti, kita yang terkena hukum. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab kiranya jamaah. Sesuai dengan tema boleh, di luar tema juga boleh. Silakan. Manusia pertama di muka bumi kan Nabi Adam tuh Ustaz. Ya. Terus anak dia tuh nikah sama siapa Pak Ustaz? Anak Nabi Adam. Kok bisa sampai ada keturunan-keturunan itu? Apa boleh dulu nikah adik-beradik? Nabi Adam manusia pertama. Diciptakan di surga, diturunkan ke bumi karena satu pelanggaran, satu kesalahan. Lantas kita semua ini dikatakan sebagai anak cucu Nabi Adam. Masalahnya kan Nabi Adam manusia pertama. Terus besanannya sama siapa? Terus anaknya menikah dengan siapa? Sebenarnya ada yang lebih repot daripada itu.
Nabi Adam dengan Siti Hawa menikah atau berzina? Siapa yang menikahkan? Penghulunya belum ada. Apalagi Pak Gaual. Ini menjadi soal. Maka segala yang tak dijelaskan di dalam Al-Quran, biarlah itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belajar tafsir, ada ayat namanya mutasyabihat. Adalah ayat yang tidak diketahui maknanya secara pasti, yang itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan terbatas akal kita untuk mencerna. Sebelum kita bertanya tadi, ini kan Qabil dan Habil. Kalaupun menikah sama-sama laki-laki, akhirnya kan salah satu saling membunuh toh, nikah dengan siapa? Orang yang mana lagi? Kalaupun menikah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lebih mustahil lagi, bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa bagaimana menikahnya? Dan siapa yang menikahkan? Sementara hukum fikih, kalau nikah itu harus ada wali, saksi. Walinya siapa? Saksinya mesti 2 orang. Harus orang, nggak boleh malaikat. Terus siapa orang yang menjadi saksi? Maka tak bisa dihukumi dengan secara syariat. Ada hakikat yang memang Allah rahasiakan peristiwanya. Wallahu a'lam bishawab. Sama seperti ini. Ini contoh sajalah, bahwa tidak semua rahasia diungkap secara terperinci di dalam Al-Quran maupun hadis. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan dari surga ke bumi, turunnya di mana? Itu sampai hari ini ulama tafsir berbeda pendapat, dan satu pun tidak ada yang mempunyai pendapat yang kuat, karena memang tak Allah beritahu. Yang satu mengatakan Nabi Adam di Jabal Rahmah. Kemudian ada yang mengatakan di India. Ada lagi yang mengatakan di Irak. Ada lagi bermacam-macam. Berspekulasinya ulama ahli tafsir itu karena tidak mendapatkan keterangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak diterangkan, tidak berpengaruh apa-apa untuk keilmuan dan keimanan kita. Karena kalau itu berpengaruh besar terhadap keilmuan dan keimanan kita, pasti Allah jelaskan secara jelas di dalam Al-Quran maupun hadis. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Kalau tak ada kita tutup, daripada kita saling menoleh-menoleh. Cukup ya? Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.